Halo, hai semuanya teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku, dan hai yang baru gabung, apa kabar? Kenalin channel yang gabut ya, tapi isinya semoga bermakna buat siapapun yang mampir ke sini. Nggak subscribe, mungkin cuman buat apa ya, cari judul buat kalian juga yang lagi buka channel untuk pembacaan tarot ya. Karena selalu ya, kalau aku udah buka begini pasti ada yang sama gitu. Tapi aku nggak marah sih, biasa aja, karena memang rezeki milik kita masing-masing ya. Kamu punya rezekinya, aku juga dapet, jadi aku nggak terlalu fokus mau kembar mau apa, terserah ya, karena kita berbeda tetap pasti isinya juga beda. Dan aku mau kasih tahu buat teman-teman semuanya ya, sekarang memang sudah banyak banget teman-teman yang udah buka channel pembacaan tarot, dan juga yang paling lucu itu adalah lintrik ya. Kalau aku lihat mungkin kayak pembacaannya aku greget ya, kadang aku suka lihat live-live gitu. Cuman kan kita menghargai ya seseorang itu, tapi banyaknya diarahin ke hal-hal yang bersifatnya pelet, magic gitu. Ya, harusnya kalau yang udah punya pasangan sah itu jangan dibantu, kalau bukan pasangan sahnya jangan sih gitu loh. Itu aja sih sebenarnya yang aku keberatan, kasihan aja gitu loh. Kenapa kamunya yang kasihan, bukan pasiennya? Itu kan kamu dapet dam gitu loh, leluhur kamu juga kasihan gitu ya. Please deh, yang aman-aman gitu ya. Meluruskan, kalau bukan pasangan suami istri jangan sih gitu loh, jangan dibantu, bukan apa-apa loh kamu, janganlah ya. Apalagi kamu tuh tahu gitu loh penderitaannya orang-orang yang sakit hati tuh kayak mana. Kamu juga banyak perempuan dan laki-laki juga. Lebih baik kita membantu kalau kehilangan atau dia kena pelet gitu ya, kita bantu lurusin, kita bantu untuk normalin. Mungkin tidak sembuh tapi sedikit membantu lah ya. Apa yang kamu punya, ilmu yang kamu miliki berguna, jangan buat membantu yang bukan pasangan sah, jangan gitu ya. Maafin teman-teman kalau kurang senang dengan tadi omongan aku ya, tapi memang aku berada di posisi yang janganlah gitu loh, kayak gitu tuh kasihan, tahu nggak sih orang. Parah deh ya. Mendingan cari yang halal gitu ya, yang udah pasti ngebantu orang tapi bukan menghancurkan rumah tangga orang lain ya. Nanti udahannya pada lari ke gue, udahannya gue ditembak gitu sama orang-orang yang ya tau lah, sakti lah, suhu-suhu ya. Aduh, kadang pusing juga sih ya. Kita kan tetap percaya pada Tuhan yang Maha Esa yang banyak melindungi kita ya. Jadi pada saat energi negatif itu masuk, kamu membiarkannya untuk masuk, terima aja gitu, terima dengan lapang dada. Mungkin ini loh ya caranya menolong orang lain, kita yang kena ya. Jadi jangan dilawan, jangan dihindari, diterima aja. Nanti selebihnya serahkan kepada tirakat yang kamu sering pakai dan gunakan, itu akan menyelamatkan kamu. Oke, teman-teman, selamat ya yang udah punya channel, yang juga udah sukses di dunia pertarotan dan pelintrikan. Tetap jaga iman kita ya, supaya kita tetap membantu orang yang membutuhkan, bukan demi uang kita membuat rumah tangga seseorang hancur berantakan. Oke, sekarang kita lihat tema hari ini untuk kamu yang sudah hadir di sini. Oke, kita lihat tema hari ini semesta, apa yang akan Imas Mada bacakan hari ini. Wih, oke. Di sini ada the tower, ada ship, garden, dan mountain. Oke, ini mungkin perasaan atau hubungan kamu terhadap seseorang yang sulit sekali kamu jangkau, sulit sekali kalian bersatu, sehingga apa ya, jarang ketemuan, jarang ada komunikasi, bahkan mungkin tidak ada komunikasi ya, membuat hubungan ini hancur. Dan salah satunya mungkin sudah pergi menjauh ya.
Dan di sini aku lihat energi dari seseorang yang hari ini atau beberapa waktu ini, atau energi seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Saat ini kita lihat yuk, energinya seperti apa sebetulnya di hubungan ini. Ini tidak ada komunikasi, nggak ada ketemuan ya, nggak ada cerita di mana kamu sering meluangkan waktu untuk ketemu malam mingguan atau apalah ya, atau mungkin kamu sudah menikah lalu statusnya saat ini berpisah ya. eh aku lihat di sini ya teman-teman, ada kemungkinan bisa bertemu, ada kemungkinan untuk bisa kembali menjadi hubungan yang baik ya, kalau ada pertemuan gitu. Karena di sini sebenarnya yang membuat adanya permasalahan dan hampir mungkin sudah hancur berantakan itu karena tidak adanya pertemuan ya. Kan pasti salah satunya ada yang mundur, ada yang nggak kuat gitu, memilih untuk pergi ya dari hubungan ini. Dan tema hari ini adalah seseorang yang saat ini sudah tidak lagi berkomunikasi dengan kamu. Seperti apa saat ini perasaannya dia? Seperti apa saat ini perasaannya dia, seseorang yang sudah tidak lagi ada hubungan dengan kamu atau tidak komunikasi. Oke, ada cross teman-teman ya, ada house di sini. Energi Gemini, Aries, Cancer, Pisces. Kita lihat lagi ada ada ikan. Ada the moon. Ada clouds ya. The ladies, ini bisa juga kamu atau dia, dan the heart. Teman-teman semuanya. Nih, ada buket ya. Ini untuk kartu bottom of the deck-nya. Kita bacakan untuk saat ini seseorang yang sudah tidak lagi komunikasi dengan kamu atau kalian sudah tidak ada hubungan lagi saat ini. Perasaannya dia bingung ya. Perasaannya dia bingung, dia tidak tahu harus menentukan sikap seperti apa ya. Ada perbedaan pandangan antara kamu dengan dia. Kalau aku lihat di sini dia masih menginginkan hubungan ini berjalan terus. Hubungan ini masih tetap maksudnya tidak ada kata perpisahan, tidak ada kata perceraian. Jadi dia meskipun banyak pertengkaran, konflik ya di dalam hubungan ini, tapi keinginannya jangan sampai putus, jangan sampai bercerai, jangan sampai ada masalah perpisahan lah gitu intinya ya. Walaupun banyak ketidakharmonisan, ketidaksejalanan dan tidak sepemikiran di dalam hubungan, tetapi tetaplah ya yang namanya perpisahan itu dihindari dan jangan sampai terjadi. Yang dia saat ini rasakan di dalam perasaannya memang sedih banget ya. Sedih banget kalau kamu ternyata tidak sepemikiran, tidak sejalan dengan keinginannya dia saat ini ya. Di awal mungkin dia merasa memang di dalam hubungan asmara atau rumah tangga atau percintaan ini pasti banyak konflik, banyak tragedi, banyak ujian, dan itu sudah terbiasa mungkin ya, harus dibiasakan. Dan dia sering dengar dari orang-orang yang sudah berpengalaman berumah tangga atau memiliki hubungan baru, menjalin hubungan gitu ya, maksudnya baru berpacaran gitu ya. Yang jelas dia sudah ngerti gitu loh ya, bahwa di dalam hubungan tuh ada kebaikan, ada keburukan, tetapi pinginnya gitu dalam setiap pinginnya gitu ya, meskipun kayak gitu tetap nggak ada perpisahan lah intinya gitu ya, tetap fokus dalam mengembangkan dalam membangun ya, dalam membangun rumah tangga atau percintaan ini supaya sukses gitu ya. Tidak ada ya di dalam suatu hubungan itu yang namanya kesempurnaan, pasti ada saja selalu ujiannya di dalam
setiap perjalanan, di setiap harinya, dalam satu hari gitu pasti ada ujian ya. Dan di sini aku merasakan dia ya, dia bingung dengan sikap kamu. Sebetulnya di sini dia berharap banget hubungan ini tuh tidak ada yang namanya perpisahan. Dia merasa nyaman dengan kamu dan dia hanya ingin kamu gitu ya. Mesti kan kamu banyak maaf ya, misalkan kamu banyak kekurangannya, kejelekan dalam pemikiran, tetapi dia tidak ada keinginan untuk berpisah dengan kamu ya. Dia justru pengen fokus di karir, di hubungan ini gitu. Jadi dia fokus di karir juga, fokus di hubungan ini ya. Yang namanya konflik tuh udah akan terjadi di dalam setiap rumah tangga atau pacaran gitu. Jadi dia udah ngerti nih, udah ngerti hal-hal yang seperti ini. Apalagi aku lihat ya, mungkin perasaan atau pemikiran kamu yang membuat dia sedih ya, karena mungkin kamu merasa dicuekin, tidak dihargain, tidak merasa dibutuhkan keberadaannya gitu ya. Tapi dia di sana memang tipe orang yang memang apa ya, pendiam ya, tapi aku mungkin bisa mengartikan ya, bahwa harusnya meskipun dia seorang yang pendiam, dia bisa ya ada waktu untuk berkomunikasi, ada waktu untuk romantis gitu ya, meluangkan kesempatan lah untuk bisa me time berdua. Tetapi memang gitu jarak, dan entah kamu ini berhubungan dengan masalah apa, tetapi yang aku lihat di sini ini ada halangan ya. Mountain di sini adalah halangannya, dan tower di sini adalah keangkuhan, kesombongan, perasaan besar, merasa tidak membutuhkan, merasa tidak memerlukan pasangan ya, yang membuat hubungan ini tuh bubar, dan salah satunya pergi, entah kamu atau dia. Tetapi di sini dia memang memilih untuk pergi dari kamu, tetapi secara perasaan dia masih bingung ya, kenapa tidak memaafkan, kenapa tidak kembali lagi sih untuk kebaikan ya. Dia tidak memerlukan penjelasan dari kamu atau permintaan maaf dari kamu atau dia. Dia pingin biarkan saja masalah ini tetap berjalan gitu, tapi kalau untuk hubungan ini jangan sampai ada perpisahan ya. Aku lihat di kamu ya juga memang tidak pernah ada ketemuan gitu, tidak pernah kalian berjumpa. Ini mungkin karena berbeda negara. Mountain bisa berbeda negara, berbeda pulau ya, provinsi, atau perbedaan adat istiadat, pandangan keluarga, atau juga memang ada status sosial ya di tower. Mungkin kamu lebih bermateri atau dia tidak, atau mungkin dia yang lebih bermateri atau kamu yang ya mungkin bisa sama-sama keduanya, cuman memiliki pemikiran yang berbeda di dalam kehidupan ini. Mungkin sedikit-sedikit kalau marahan pengennya pergi gitu ya dari kamu atau dia yang sedikit-sedikit suka ngambek gitu ya. Ini yang bikin dia juga kayak omongannya itu jadi kayak dikabulin gitu ya. Kan kalau kita ngomong sembarangan tuh nggak baik. Pasti akan ada jalan yang mana omongan itu dikabulin gitu ya. Jangan sampai ngomong sembarangan. Ini kayaknya kalau dikit-dikit ngambek kabur, dikit-dikit ngambek putus. Nah ini akhirnya ya beneran gitu ya, putus beneran, bubar gitu. Tapi di sini aku lihat perasaan dia nggak hilang ke kamu ya, menyayangkan aja gitu loh. Kenapa harus ada perpisahan ya? Saat ini memang dia juga banyak kesalahan gitu ya. Dia merasa terlalu bebas ya di dalam hubungan ini, membebaskan kamu sehingga dia tidak bisa mengontrol kamu sebetulnya sekarang bagaimana, seperti apa gitu ya. Ini yang menjadi kesalahan dia. Dia menyesal ya, ada perasaan menyesal ya, ada bingung aja, bingung dengan sikap kamu gitu. Mungkin hubungan ini sudah sangat lama, aku lihat ya di sini udah 3 tahun atau mungkin 2 tahun, makanya dia bingung dengan sikap kamu yang mungkin tiba-tiba putus, atau tiba-tiba pengennya, atau gini, pengennya putusan aja terus bener-bener ditinggalin sama dianya, dan dianya ini punya rasa gitu, masih punya perasaan. Kenapa ya kok malah begini jadinya gitu ya.
padahal dia masih punya perasaan sayang sama kamu ya. Hari ini dia merasa kesepian lah, merasa butuh kamu, merasa kangen sama kamu ya. Walau bagaimanapun dia bukan tipe orang yang gampang sekali untuk pindah ke lain hati dan ke lain body. Bagaimanakah saat ini perasaan terdalamnya dia kepada kamu? Aku ambil 3 ya. Let's go. Ada kok. Ya kan? Ada isu di hubungan kamu ini yang bikin kamu atau dia ya akhirnya harus kayak pergi gitu, ninggalin. Ini kalian sudah saling berpisah atau saling menjaga jarak ya, tetapi energi kamu masih terasa sama dia ya, masih dia rasakan hingga hari ini. Dia sulit banget gitu melupakan kamu ya. Let's go of control isu. Dia ngerasa situasinya sangat memburuk, mungkin karena pemikiran kamu yang sangat curiga ya kepada dia. Kamu tidak punya kepercayaan terhadap dia gitu, sehingga situasinya sulit sekali untuk menjelaskan sama kamu bahwa dia saat ini tidak dengan siapapun gitu ya, dan dia memang fokus di kamu. Dan selama ini memang dia diam atau tidak memberi perhatian, mungkin itu yang membuat dia merasa bersalah ya, kenapa dia tidak memperhatikan kamu. Mungkin dia juga bingung terhadap dirinya sendiri kenapa dia seperti itu, karena dia sebenarnya masih sayang lah sama kamu, tapi sikapnya dia juga bingung dengan sikapnya dia, kenapa dia tidak bisa memberikan keromantisan di dalam hubungan gitu ya. Ini dia merasa bersalah juga ya, dan it's safe for you to love ya, open your heart. Tapi dia ngerasa gini, iya dia salah gitu, dia salah selama ini tidak memberikan perhatian sama kamu. Ini yang membuat konflik, dan hubungan ini memang LDR, dan ini yang membuat kamu susah untuk percaya dengan dia ya, karena dia juga kurang perhatian. Ini yang bikin dia nyesel ya, kenapa dia seperti itu dulu atau beberapa waktu lalu, sehingga hubungannya kayak begini gitu ya. Sebetulnya dia pingin kamu percaya aja sama dia, percaya buka hati kamu lagi buat dia gitu. Terus kalau kamu memang nggak percaya dia, kamu boleh tanya orang sekitar, atau kamu tanya dengan orang-orang terdekat dia. Kalau memang kamu selama ini gitu ya punya kenalan dari teman dia, kamu coba tanya gitu. Apa enggak kamu cari tahu gitu ya. Dia nggak takut loh, dia nggak takut membuktikan bahwa dia ini tidak dengan siapapun. Jadi dia tidak menjalin hubungan dengan siapapun kecuali kamu. Di sini kamu terlalu curiganya besar terhadap dia. Sudah LDR, kamu banyak curiga sama dia, banyak juga cemburu sama dia ya. Terus gampang marah gitu, dikit-dikit mau pergi, dikit-dikit mau kabur, dikit-dikit mau bubar, apalagi nggak pernah ketemu. Ini yang bikin dia kayak aduh susah banget sih ngomongin sama kamu ya, orangnya terlalu apa ya, terlalu susah lah, intinya tower ya. Jadi kamu udah terbangun sikap nggak percaya sama dia gitu, sikapnya kamu tuh ngerasa kamu tuh mampu lah gitu, bisa pergi dari dia gitu, bisa move on dari dia gitu ya. Ya dia tahu lah kamu pasti mampu melakukannya, apalagi kamu ini mungkin cantik, mungkin tampan. Jadi dia ngerasa ya, dia percaya dengan kemampuan kamu. Di sini yang bikin dia bingung adalah kenapa sih gitu loh nggak bertahan gitu di hubungan ini. Jangan dikit-dikit minta putus, dikit-dikit minta pergi ya. Kalaupun ada isu ataupun kamu ngerasa nggak percaya dengan dia minta kamu coba percaya gitu, buka hati kamu, pakai cinta kamu gitu loh ya. Tapi mungkin karena LDR juga, dia ngerti sih keadaannya karena LDR. Jadi kamu sepertinya kayak susah ya buat percaya sama dia gitu, buat ngeyakinin kamu bahwa dia nggak nggak ada siapa-siapa selain kamu gitu. Ya hubungan ini memang terasa sangat sulit sekali untuk menyatu karena tidak pernah bertemu gitu loh ya, lama nggak ketemu. Terus juga jarak kalian yang begitu sangat jauh, dan mungkin kamu juga nggak punya informan ya untuk ngedapetin
apa namanya sih, saat ini dia seperti apa dengan siapa gitu. Mungkin hubungan kamu tuh hubungan rahasia juga bisa jadi ya, karena ada tower dan mountain, bisa jadi kan. Jadi susah kamu mau nanyanya karena kamu takut juga orang-orang tahu dengan hubungan ini ya. Tapi dia bingung gitu loh, dia bingung bagaimana ya cara bisa yakinin kamu gitu loh ya. Dan untuk sampai hari ini belum bisa komitmen untuk menikahi kamu ya, itu halangannya. Tuh ya, ada mountain dan the tower di sini. Aku nggak tahu apa kamu sedang menjalin hubungan dengan yang sudah punya pasangan atau gimana gitu ya, atau karena memang dia sedang berada di suatu kesulitan hidup ya, dimana mungkin dia bekerja di luar negeri atau berbeda negara, berbeda bahasa. Ini yang membuat dia berpikir atau kamu untuk belum siap ya untuk melangsungkan pernikahan gitu ya. Ya bisa jadi sih, kalau aku lihat mungkin juga status usia juga bisa ya, karena aku lihat di sini usianya terpaut jauh dan orang tua mungkin ada yang kurang setuju ya. Tapi dia sedih aja gitu, kamu nggak bisa kuat di dalam ujian ini ya. Dia kepinginnya sih terus gitu baik-baik aja meskipun mungkin LDR gitu ya. Terus mungkin dia sudah punya pasangan, tapi kamu jangan menuntut berlebihan gitu. Dia mungkin pingin ngejalanin ini terus sama kamu gitu ya, dan sepemikiran lah sama dia, tapi kamu tidak sepemikiran, tidak sejalan, jadi berantakan the full ya. Akhirnya dia ngerasa ngejalanin hubungan ini tuh kayak apa ya, kayak bingung gitu. Bingungnya udah dimaafin terus gitu kamu, mungkin karena banyak curiga gitu ya. Terus dan dia juga mungkin ya, teman-teman tadi yang aku bilang ya, kalian silahkan ambil kartu yang resonate aja buat kalian ya. Kalau aku lihat di sini ya, kalau aku lihat di kartunya nih ini mungkin karena ada halangan, ini halangannya luar biasa ya. Mungkin dia punya anak gitu, terus orang tuamu juga mungkin kurang setuju dengan hubungan ini sehingga sulit ya. Dan lagi-lagi dia sebenarnya tidak mempermasalahkan omongan orang terdekatnya, yang penting kamunya sama dia mau gitu loh. Tapi kamunya kan enggak, kamunya nuntut kebebasan gitu, maksudnya menikah tapi tanpa ada apa ya, pingin saat menjadi satu lah intinya. Jadi tidak mau diduakan, tidak mau menjadi yang kedua gitu, atau tidak mau saling berjauhan, misalkan beda negara, beda bahasa, beda adat, nggak mau dipisah, maunya satu, jadi satu gitu. Kalau dia tuh keinginannya gitu, jadi kamu di tempat lain, dia di tempat pekerjaannya dia gitu. Cuman ya, di awal ini ada satu kesepakatan sebetulnya, ada the full kan ya, cintanya tanpa syarat, tanpa komitmen gitu. Tapi pada kenyataannya dia di sana jatuh hati dan takluk banget sama kamu gitu loh, nggak bisa berpaling dari kamu, tetapi kamunya yang mulai menghindar dan ngejauh dari dia karena tidak pernah ketemu gitu ya, nggak pernah apa ya, nggak ada perhatian gitu dari dia. Sebetulnya ini yang membuat kamu apa sih, menjaga jarak dari dia, menjaga komunikasi supaya berusaha untuk nolak gitu ya, untuk nolak dia secara halus dengan cara kamu mungkin sudah apa ya, sudah nggak peduliin dia sebetulnya gitu. Kamu udah nggak ada perasaan juga gitu, udah ada tower ya, kamu tuh ngerasa kayak, maaf ya, kayak angkuh gitu, kayak apa sih gitu, hubungan kayak gini ya, masa sih gue begini, kok nggak diperhatiin sih, emang gue apa, maksudnya gitu kali ya. Tapi yang aku lihat di sini teman-teman ya,
Mmm, dia masih sabar ya, sebenarnya dia orangnya emosian juga, tapi dia di sini masih sabar ya, nggak udah nggak bisa kemana mana ya. Pokoknya dia mau tetap kamu, meskipun mungkin kamu keras kepala, kamu menghindar terus dari dia, tapi dia maunya kamu ya, nggak peduli dengan statement atau juga ucapan kamu ke dia. Tapi yang jelas yang kamu mesti tahu, dia udah nggak ada pilihan lagi, atau dia nggak bisa mencintai orang lain lagi ya. Di sini dia selalu mikirin kamu sih kalau aku lihat. Ya mungkin ini harusnya kamu seneng ya, kenapa dia sampai kayak gini, karena nih, karena dia masih mencintai kamu tuh. Kamu baik di judgement di sini, mungkin karma baik kamu terhadap dia ini yang membuat dia tuh sulit untuk lepas secara energi dari kamu. Kalaupun saat ini kalian sudah berpisah, dia nggak bisa ngelupain semua ya, kebaikan-kebaikan kamu, kenangan-kenangan bersama dengan kamu, memori itu yang membuat dia selalu teringat ya sama kamu. Dan dia ngerasa hubungan ini memang kadang ya, memang ada baik, ada buruk, tapi kan memang seharusnya disabari gitu ya. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu diributin terus. Dia pinginnya kamu seperti itu gitu loh. Yang ada kamu kok ribut melulu gitu ya. Dimasalahin terus. Dia pingin kamu tuh tenang, tenang jalani hubungan ini gitu ya, dengan sabar, meskipun saat ini saling berjauhan, tetapi dia memang tidak ingin ada perpisahan. Jangan pernah ada bicara perpisahan, meskipun saat ini kalian LDR, dan LDR di sinilah yang selalu ada saja keluar masalah ya. Masalahnya mungkin karena rasa curigamu yang cukup besar terhadap dia, dan mungkin kamu merasa kamu disepelein gitu ya, ngerasa tidak berarti lah gitu intinya, karena kurang perhatian. Tapi sebenarnya dia di situ memang tipe pendiam ya, kurang kurang ekspresi kasih sayangnya sama kamu nih. Ini juga bikin dia bingung, dia maunya, oh nih orang gimana sih, maunya maunya dimanja-manja terus, apa maunya dikasih uang atau gimana. Cuman dia nggak kepikiran ke sana gitu loh. Ini yang dia mungkin saat ini ngerasa baru ngeh, baru paham bahwa dirinya tuh, oh iya ya, mungkin karena itu gitu ya, karena kurang kasih sayang atau kurang perhatian materi juga bikin kamu ngerasa disepelein, ngerasa nggak berharga. Akhirnya menuntut pergi sendiri, atau memang sudah ada obrolan sama dia untuk pergi ninggalin dia. Dan karena halangannya besar ya, orang tua atau punya anak, atau beda bahasa, beda adat ya, atau negara, atau mungkin juga dia tidak bisa pulang ke Indonesia karena dia bekerja di luar negeri gitu, dan bekerja di luar negerinya nggak tahu sampai kapan, dan kamu belum bisa diajak karena mungkin dia di sana entah ada apa, kenapa. Ini masalahnya mungkin juga jadi pembahasan buat kamu ya, kenapa nggak diajak, kenapa nggak dibiayain gitu ya. Ini juga konyol sih kalau aku lihat di sini. Memang dia tipenya yang demun ya, apa sih, orangnya terlalu diem tapi pemikir loh. Denny pemikir, dia diem mikir tapi selalu salah mikirnya. Makanya nggak nemu solusi, nggak nemu perkembangan bagus, karena dia mikirnya ya, kok gue disalahin terus gitu ya. Jadi dia nggak berpikir gimana ya, nggak bisa lihat kalau dia salah gitu loh. Kamu ngomong panjang lebar aja kayaknya nggak ngerti dia kalau dia tuh salah gitu. Dia ngerasa kamu yang selalu cari masalah gitu ya, kalau dia sendiri ngerasa nyaman sama kamu, merasa kalau hubungan itu banyak persoalan dalam perjalanan cinta ini atau rumah tangga ini, ya wajar dia sebenarnya gitu ya. Tapi jangan sampai ada perpisahan, dia nggak mau, dia udah terlalu nyaman sama kamu baik, itu yang aku lihat ya. Dia nggak bisa lupa dengan memori-memori kebaikan kamu, dan di sini juga dia paham pasti dia nggak akan bisa ngedapetin orang yang sama seperti kamu, makanya dia bertahanin banget. Tapi
kalau memang sudah bercerai atau sudah berpisah, atau kamu memang ngeblok sengaja nggak komunikasi biar kecarian dia sebenarnya tahu kok, dia tahu gitu loh kamu pengen dicariin, makanya dia bingungnya dia gini, dia udah kayak gimana ya ngomongnya gitu, mau menikah dia belum siap nih, di posisinya dia belum siap. Ada apa di posisi dia, ada moon juga, ada mountain dan tower di sini. Mungkin ya yang aku bilang tadi, ada mungkin yang dia masih sembunyikan dari kamu, makanya dia belum bisa ngajak kamu menikah ya. Atau memang kamu sudah tahu tapi kamu udah dikasih pilihan tapi kamu berat gitu ya, berat untuk ngelaksanain apa yang dia minta, sehingga jalan satu-satunya adalah pergi ninggalin dia. Dan kepinginnya kamu tuh dia ngikutin kamu, tapi dia juga berat gitu ya, belum waktunya ya. Dan perasaan dia sama kamu masih sama seperti yang dulu, dia masih mencintai kamu dan dia berharap meskipun masalahnya yang sekarang munculnya dan sangat besar gitu dirasa, ya pinginnya tetap baik-baik aja, jangan ada perpisahan. Dia maunya begitu, merasakannya dia hubungan ini tuh bukan buat bukan buat main-main, dia pinginnya selamanya gitu loh. Tetapi memang yang aku bilang tadi, teman-teman hati-hati ya, dia belum bisa memberikan kamu apa yang kamu minta ya. Mungkin kamu pingin ada something ya, mungkin ya aku lihat ya, karena ada mountain di sini aku nggak berani ngomong dia udah kamu punya hubungan dengan yang sudah punya pasangan atau gimana gitu ya. Jadi belum siap, intinya jangan putus gitu ya, jangan ada perpisahan, jangan ada perceraian gitu, tetap jalanin, tetapi ya dengan keadaan saling berjauhan gitu. Nah, cuman nggak sejalan, kamu sama dia nggak sepemikiran, paham nggak sih? Ya, aduh please deh ya. Ini adalah zodiak suhu sih ya, zodiak yang luar biasa, punya karakternya dingin, kuat, jagoan lah gitu. Ada Aquarius juga ya tambahannya, Leo, terus Aries dan Scorpio, terus Aries lagi ya, Sagittarius. Jadi tambahan tadi ya, memang orangnya ngerti kan karakter orang-orang berzodiak itu. Sebenarnya orangnya baik, cuman ya mungkin ya pilihannya itu kamu berat ya, belum bisa. Belum bisa sepemikiran gitu. Ya aku kayak ngerasa lelah juga ngebacainnya. Jangan bilang suhu deh kalau belum ketemu sekalian 3 koneksi. Ya, aku ngerasa gitu sih, ada 3 koneksi ya, spiritual ya. Ya ada love story kehidupan, terus dia juga yang punya masalah yang masih sembunyi-sembunyi ya. Kalau dibilang ini percintaan karmik ya pasti ngajarin kamu kayak sering nangis, sering mengadu sakit hati ya, cemburu dan diabaikan. Tapi kalau aku ngelihat ini soulmate, ini kamu lagi diajarin tentang mencintai tanpa syarat ya, mengajarimu cinta yang tulus, mengajarimu arti kata berharga, mengajarimu cinta apa adanya, mengajari cara bahagia dari hal-hal kecil gitu ya. Kayak apa ya, kayak dia minta kamu ya tetap hubungan atau tetap punya maksudnya jangan ada perpisahan, jangan ada perceraian walaupun saling LDRan gitu ya. Dia pingin kamu mengerti perasaan dia karena dia ngerasa nyaman sama kamu gitu ya, dia ngerasa sangat berharga dengan kamu, tapi kamu mungkin nggak ngerti, kamu pinginnya satu, kamu pinginnya dekat gitu, tapi sedangkan dia nggak bisa. Kalau bisa dibilang ini hubungan twin flame ya, apa ya, karena ini ada pasangan gitu yang udah, mungkin kamu sama-sama sudah punya pasangan, bisa jadi ya. Ini kalau permintaan dia mungkin nggak mau nggak, jangan sampai ada perpisahan, tetap aja ada hubungan, cuman di kamunya mungkin nggak mau juga kan, ada the tower di sana ya. Ya kalau aku lihat sih
apa ya, membuatmu paham lah tentang cara mencintai diri sendiri, makanya kamu kayak udah stop, nggak ada kelanjutan lagi ya, dan membuka mata kamu untuk memahami dunia percintaan ini. Kamu sudah mengerti nih, oh ini nggak bisa dimiliki, oh nggak bisa ngelanjutin lagi, mungkin sampai di sini ya, dan mengajakmu untuk kembali ke jati diri kamu dengan apa ya, dengan memberimu eh, perasaan sakit itu justru bukan membuat kamu sakit dan menderita, tapi membuat kamu mengerti oh positifnya negatifnya, jadi kamu paham lah gitu ya. Pusing ya, tapi ya kenapa ada sih di dalam kehidupan nyata, ya gimana ya, namanya hidup pasti yang aneh-aneh muncul. Pernah inget nggak sih ada legenda Jepang gitu yang mengatakan matahari dan bulan tuh dulunya saling mencintai, tetapi karena perbedaan waktu mereka nggak bisa ketemu. Jadi Tuhan tuh menciptakan gerhana agar mereka bisa bertemu gitu, sehingga orang-orang tuh taunya ya bahwa cinta yang gak mungkin itu masih bisa bersatu, masih bisa gitu ya. Aku bukan membenarkan loh ceritanya, tapi ini ada legenda Jepang, makanya ada gerhana matahari. Ya terserah sih kalian ya, aku cuman inget-inget dengan pembacaan itu ya, siapa tahu memang ada orang yang kayak gini ya, gitu loh. Ini kan yang kita bacain, ada ya orang kayak gini ya, gitu. Jika kamu melihat seseorang terus kamu ngerasain apa ya, kamu ngerasainnya gini, kok semakin pergi ninggalin dia, oh malah semakin kangen gitu ya, kok malah perasaannya semakin kuat, semakin tidak dipikirin malah semakin inget gitu, semakin dihindari maka kayak semakin nggak bisa ngehindar, ada aja jalannya gitu ketemu, ada aja jalannya terkoneksi, walaupun nggak pernah ketemuan tapi kayak kok bisa ya gitu baik-baik aja, kok bisa ya terjalin hubungan. Pernah dengar nggak sih Ustadz Hanan Ataki tuh ngomong apa? Ustadz Hanan Ataki, ya bener nggak sih? Ya, jika kamu melihat seseorang dan terus merasakan perasaan yang kuat terhadap orang tersebut, semakin tidak dipikirkan, semakin ingat, semakin dihindari, semakin tumbuh. Kemungkinan dia adalah twin flame kamu. Percaya nggak? Nggak. Ya udahlah, segitu aja ya pembacaannya. Tapi yang jelas hubungan ini gimana nih Mas? Ya kalau aku lihat ya nggak akan ada perpisahan, masih ada terus tersambung komunikasi. Ya jangan senyum-senyum, bener kan aku omong seperti ini? Ya bener kan? Aduh, ya mau gimana lagi ya kalau ini memang ada di dalam kehidupan nyata. Teman-teman terima kasih banyak ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti aku buat lagi tapi nggak tahu kapan, karena memang lagi sibuk, dan untuk yang privat reading aku masih libur. Ya masih libur, dan aku minta sabar gitu karena aku lagi sibuk sekali ya. Sibuk ngapain? Ada deh, nanti ada. Nanti ada kejutan. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga ucapan ya. Jaga omongan, karena selalu jadi kenyataan. Jadi jangan sembarangan bicara ya. Teman-teman semuanya, minta maaf kalau ada kesalahan dari kekuranganku dalam membacakan readingan hari ini. Dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye.